Assalamualaikum. Hari ini aku mau baca koran Jawa Pos yang kolom opini. Jadi ada tulisan menarik dari Bapak Hasibullah Satrawi. Beliau ini adalah alumnus Al-Azhar Kairo, Mesir, pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam. Cuma tadi baru baca sekilas. Pas baca sekilas, memang ada beberapa yang tidak sependapat dengan beberapa banyak orang. Ada yang beranggapan bahwa pola pikir Bapak Hasibullah ini adalah memang memakai sudut pandang kebangsaan dan pro terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja untuk membahas soal Palestina ini, menurut ada kalangan beberapa orang, tulisan beliau ini memang nampaknya belum kuat. Nah, untuk hal-hal yang belum kuat tersebut, mari kita bahas bersama-sama. Ini ada tulisan beliau, judulnya Membela Palestina atas nama titik. Oke, konflik Israel-Palestina selalu mendapatkan banyak perhatian dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Lebih tepatnya dukungan untuk Palestina dan kecaman terhadap Israel yang kerap menyerang Palestina secara brutal. Baik dilihat dari momen penyerangan seperti penyerangan kali ini yang berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri, maupun dilihat dari target serangan seperti kalangan sipil, perempuan, anak-anak, bahkan media. Warga dunia itu mengetahui betul ya bahwasanya warga Palestina dijajah. Nah, ini beliau paragraf pertama itu menyampaikan beberapa fakta. Kemudian paragraf kedua beliau menyampaikan hal yang harus diperhatikan adalah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina karena alasan keagamaan. Oke. Palestina dianggap sebagai umat Islam yang ditindas maupun dijajah Israel. Anggapan seperti ini tidak sepenuhnya salah, mengingat banyak rakyat Palestina yang beragama Islam. Bahkan umat Islam merupakan penduduk mayoritas Palestina. Memang betul, Palestina memang banyak yang beragama Islam. Dan sangat betul wajar warga Indonesia itu kebanyakan yang beragama Islam. Secara naluri wajib untuk membantu dan memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Bahkan kita mengetahui banyak sekali yayasan-yayasan seperti Sahabat Al-Aqsa itu begitu gencar memberikan donasi kepada warga Palestina. Kita berikan aplaus yang meriah dan semoga amal ibadah teman-teman yang memberikan sedekah, infak itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berkali-kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Paragraf yang ketiga, beliau menyampaikan, meskipun demikian, anggapan di atas juga tidak sepenuhnya benar. Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa tidak sepenuhnya benar? Persoalan yang acap memancing aksi kekerasan antara Israel dan Palestina tidak melulu soal agama. Nah, benar sih, tidak melulu soal agama. Ada juga soal keinginan untuk mencaplok negara Palestina. Terbukti pada tahun 1960-an ke bawah itu luas tanah Palestina itu begitu besar, dan sampai sekarang sangat kecil, tersisa Gaza saja. Lanjut, pada tahap tertentu dukungan terhadap Palestina dengan mengatasnamakan agama justru memudaratkan terhadap Palestina. Dikatakan demikian karena dukungan dengan mengatasnamakan agama Islam akan membuat canggung umat agama lain untuk memberikan dukungan yang sama. Nah, ini pernyataan yang sebenarnya bisa diklarifikasi bahwasannya apakah umat agama lain itu canggung memberikan dukungan? Nah, kalau dilihat dari beberapa media, ada loh para reporter, ada juga para pembawa berita acara yang beragama non-Islam juga mendukung terbebasnya Palestina dari penjajahan Israel. Nah, jadi kalimat yang ini tidak sepenuhnya benar juga. Kita lanjutkan.
Padahal sangat mungkin mereka memiliki perhatian dan kepedulian yang sama. Nah, justru mereka kalau menggunakan naluriah, pasti mereka memiliki perhatian dan kepedulian terhadap warga Palestina. Oke, lanjut. Dan yang paling penting, dukungan terhadap Palestina atas nama agama bisa menambah perpecahan di tubuh Palestina itu sendiri. Siapa bilang? Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya tulisan ini. Dan yang paling penting, dukungan terhadap Palestina atas nama agama bisa menambah perpecahan di tubuh Palestina itu sendiri. Justru kalau dukungan terhadap Palestina dengan atas nama agama itu sangat kuat sekali, karena atas dasarnya adalah ukhuwah Islamiyah, dan atas dasar memegang dan menjalankan hadis riwayat baginda Rasulullah SAW yang berbunyi nyawa seorang muslim itu lebih penting ketimbang hancurnya Ka'bah. Jadi sangat penting satu nyawa manusia itu pun sungguh luar biasa. Nah, jadi kalimat ini perlu di cross check ulang. Kalimat ini tidak sepenuhnya benar, jadi ini perlu respon dari sudut pandang agama juga. Karena orang-orang yang membela warga Palestina itu berangkatnya memang berasal dari agama, karena ketertarikan dia untuk membela warga Palestina yang kalau membela warga yang terjajah dengan membantu itu justru di mata Allah akan mendapatkan pahala. Nah, oke, begitu. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Sebagaimana dimaklumi, saat ini banyak faksi di Palestina dalam mencapai kemerdekaan, baik faksi-faksi yang bercorak nasionalis seperti Fatah maupun faksi-faksi yang bercorak Islamis seperti Hamas. Memang ya, kita mengetahui bahwa faksi Fatah dan Hamas ini berbeda. Kalau Fatah ini nasionalis, kalau Hamas ini Islamis. Nah, tergantung siapa pendukung Hamas, siapa pendukung Fatah. Tapi kebanyakan ya, kalau dilihat dari sisi berita, faksi-faksi yang bercorak nasionalis itu kadang mereka itu terjerembab terhadap penjajahan Israel. Sebenarnya orang-orang nasionalis ini sebenarnya pengen merdeka juga, cuma haluan berpikir mereka adalah kebangsaan. Namun di satu sisi mereka itu justru terkesan seperti tidak pro terhadap warga Palestina yang menginginkan negaranya kembali utuh. Misalkan ya, kalau sebuah negara itu 10 juta kilometer persegi dijajah berkurang jadi 80 km persegi, awalnya jadi 100 km persegi, akhirnya menjadi 80 km persegi, berarti kan kurang dari 20, berarti itu dijajah. Nah, orang seperti faksi-faksi Fatah ini kadang-kadang mereka berdiplomasi, justru jadi makan tuan ya hal-hal yang berbau diplomasi tersebut. Akhirnya mau tidak mau mereka pastilah berunding dengan si penjajah Israel ini. Kemudian lanjut kita analisa berikutnya. Apapun coraknya, ini kalimat berikutnya. Apapun coraknya, faksi-faksi ini berjuang demi tujuan yang kurang lebih sama. Sebenarnya tujuannya sama, cuma caranya berbeda. Nah, ini cara-caranya ini yang perlu diluruskan, yaitu mewujudkan kemerdekaan Palestina. Namanya berjuang itu memang ada cara ya. Nah, tapi cara yang benar itu seperti apa? Menurut, kalau dari sudut pandang agama, memang cara-cara yang benar adalah mengikuti cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paragraf berikutnya, karena itu Palestina membutuhkan persatuan di internal mereka sendiri. Memang betul, sebenarnya bukan persatuan di internal saja, tapi persatuan di seluruh bangsa yang beragama Muslim kebanyakan. Nah, jadi tidak hanya persatuan internal mereka sendiri. Justru kalau membutuhkan persatuan di internal itu masih kalah jauh. Karena sebenarnya titik permasalahannya adalah umat Islam itu yang tidak bersatu. Nah, untuk menyatukan pola pikir untuk sama-sama bersatu itu susah
bukan main, karena banyak sekali oknum-oknum yang mengganggu persatuan umat Islam. Nah, itu dia permasalahannya. Permasalahan bersama orang-orang yang berpikir. Kemudian lanjut, Bapak Hasibullah juga menyampaikan, tanpa persatuan internal, Palestina yang merdeka akan selalu menjadi sebuah mimpi belaka. Ya emang benar, tapi ini sebenarnya bisa diluaskan lagi, diluaskan lagi maknanya. Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya persatuan di dalam Palestina, tetapi persatuan untuk seluruh umat Islam. Beliau melanjutkan, disinilah letak bahaya dari dukungan atas nama agama terhadap Palestina. Jadi secara tidak langsung beliau ini tidak setuju dukungan itu atas nama agama. Nah, berbeda terbalik dengan orang-orang yang memakai sudut pandang agama. Nah, memang ya kalau orang-orang yang berpikiran kebangsaan itu irisannya sangat sedikit dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang agama yang didahulukan. Begitu. Beliau melanjutkan, dukungan seperti ini hanya akan memperparah friksi-friksi di antara faksi-faksi yang ada di Palestina. Itu menurut beliau. Tapi sebenarnya kalau kita terus berusaha untuk menyadarkan siapapun yang warga Palestina, yang muslim maupun non muslim, itu persatuan umat Islam itu begitu rahmatan lil alamin. Kemudian beliau melanjutkan, dan bila ini terjadi, Palestina yang merdeka bukan hanya menjadi sebuah mimpi, tapi bisa menjadi mimpi buruk dengan jumlah korban yang terus bertambah, baik dari kalangan anak-anak, perempuan maupun orang-orang yang sudah lanjut usia. Itu kekhawatiran beliau ya, kekhawatiran beliau dari sudut pandang kebangsaan. Beliau melanjutkan, dalam hemat penulis, dukungan terhadap Palestina harus dilakukan dengan perspektif yang lebih strategis. Memang kalau untuk mendukung Palestina ini harus menggunakan cara-cara perspektif yang lebih strategis. Nah, biasanya kalau kita mendengar berbagai macam ahli hubungan internasional yang memiliki sudut pandang agama, tentu mereka memiliki cara-caranya tersendiri. Bahwa ini memang tidak mudah. Ini sangat susah kalau urusan Palestina. Tapi namanya kalau Allah berbicara, kalau mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah, persatuan umat Islam itu terjadi, sungguh luar biasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam konteks Indonesia, beliau melanjutkan, dukungan untuk Palestina bisa dilakukan dengan menggunakan perspektif kebangsaan. Nah, ini dia. Ini sebenarnya bisa dikomentari. Kalau kita menggunakan perspektif kebangsaan, itu jatuhnya sangat sempit. Itu seakan-akan umat Islam itu terkotak-kotakan. Umat Islam di Palestina sendiri, umat Islam Indonesia sendiri. Padahal kalau umat Islam itu satu tubuh. Seharusnya memiliki pemikiran, ayo kita bersatu. Kayak slogan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau pakai perspektif kebangsaan, itu ibarat kata kita melihat warga muslim itu terpetak-petakan, dan justru ini sangat mudah diganggu oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Seperti itu. Beliau melanjutkan, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945 bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan peradilan, dan bahwa Indonesia merdeka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak ada yang salah ya dengan kalimat-kalimat dari Undang-Undang Dasar 1945, karena ini kaitannya dengan prinsip Islam sendiri. Tetapi prinsip Islam itu sangat luas, tidak memakai perspektif kebangsaan. Perspektif agama Islam ini begitu luas, karena pada waktu zaman baginda Rasulullah SAW, beliau itu menyebarkan ajaran-ajaran Islam, bahkan tidak hanya di Arab saja, buktinya sampai ke Indonesia. Coba kalau baginda Rasulullah SAW itu memakai perspektif kebangsaan, justru beliau akan menyebarkan di tanah Arab saja. Nah, kita tidak bisa menikmati nikmatnya iman. Nah, lanjut beliau, Pak Hasibullah juga menyampaikan, dengan perspektif di atas, maka masyarakat Indonesia secara umum sudah sepantasnya memberikan dukungan penuh terhadap Palestina yang masih mengalami penjajahan, apapun latar belakang sosial dan keagamaan mereka.
Dan berdasarkan perspektif di atas, pemerintah Indonesia harus lebih aktif sekaligus strategis dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Mengingat salah satu tujuan Indonesia merdeka adalah ikut membangun ketertiban dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalau ini aku setuju. Indonesia memang dituntut untuk selalu menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, tapi ada tapinya. Mendukung kebebasan Palestina itu banyak caranya dan banyak cara ragamnya. Jadi harus sabar dan jangan sampai putus asa. Dan cara-caranya pun kalau bisa mengikuti cara yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasulullah SAW begitu sempurna menyampaikan contoh tauladan dalam berkehidupan dan bernegara. Nah, karena yang dipakai beliau itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu Allah mana sih yang tidak bermanfaat? Semuanya bermanfaat. Bapak Hasibullah di paragraf berikutnya juga menyampaikan tentang pada tahap tertentu, dukungan untuk Palestina merdeka, dalam kurung demikian juga bangsa-bangsa lain yang belum merdeka, harus menjadi bagian dari kepentingan nasional. Memang betul, harus tetap menjadi kepentingan negara. Bahkan bukan hanya kepentingan nasional, tapi kepentingan internasional. Begitu. Mengingat ini paragraf berikutnya. Mengingat ikut melaksanakan ketertiban dunia berada dalam satu tarikan napas dengan kepentingan nasional dari Indonesia merdeka, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak ada masalah dengan kalimat ini. Kalimat berikutnya, di luar yang telah disampaikan di atas, dukungan terhadap Palestina harus dilakukan dalam bentuk aksi nyata untuk mewujudkan perdamaian, bukan melanjutkan aksi kekerasan. Nah, ya, aku setuju, tidak boleh menggunakan aksi kekerasan untuk mendukung Palestina. Harus dengan cara yang soft, tapi kita menemukan fakta bahwa adanya kekerasan terhadap warga Palestina dan tidak menutup kemungkinan banyak yang emosi juga. Wajarlah mereka menggunakan kekerasan. Jadi itu sifatnya adalah wajar. Manusia itu sifatnya emosional. Jadi ketika warga muslim Palestina itu dijajah, diperlakukan tidak adil, dipukuli, anak-anak dibunuh, pasti saja marah. Jadi wajar ada yang ekspresifnya jadi begitu banyak sekali ekspresinya emosional. Tapi yang aku sarankan jangan merusak fasilitas umum, begitu. Contohnya warga pendemo di Indonesia yang mendukung aksi Palestina jangan sampai ketika demo memecah lampu jalan, merusak taman-taman, jangan sampai. Mendukung boleh, tapi anarkis jangan terhadap di negara sendiri, begitu. Untuk saat ini solusi yang paling baik itu adalah pencerdasan sih, pencerdasan. Seperti aku menganalisa sebuah artikel opini dari Bapak Hasibullah Satrawi. Aku lanjutkan. Dengan kata lain, dalam situasi yang tidak seimbang atau secara kekuatan seperti sekarang, dukungan yang ada harus mampu meyakinkan pihak Palestina dan Israel untuk menghentikan serang menyerang. Sebenarnya Palestina ini kebanyakan tidak menyerang, tetapi Israel duluan yang menyerang. Namanya manusia, kalau diserang ya wajib pasti menyerang. Dia akan membela kehormatan negaranya, kehormatan warganya, supaya tidak banyak yang terbunuh. Wajar banyak penyerangan. Kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api, begitu ceritanya teman-teman. Kemudian beliau melanjutkan, bila tidak jumlah korban akan terus bertambah, khususnya dari kalangan Palestina. Kemudian beliau melanjutkan, harus diakui bersama sampai hari ini dukungan yang tidak strategis seperti di atas masih kerap disampaikan banyak pihak, termasuk sebagian tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan elit pemerintahan. Padahal bila konflik yang terjadi terus berlanjut, yang akan menjadi korban justru rakyat Palestina. Beliau melanjutkan, hal yang paling penting adalah
dukungan terhadap Palestina harus dalam bentuk mewujudkan kemerdekaan negara itu. Sebenarnya tidak hanya mewujudkan kemerdekaan negara itu aja, jatuhnya nanti dia bakal diserang kembali. Yang paling bagus adalah mewujudkan kemerdekaan warga muslim seluruh dunia untuk memiliki sebuah pemimpin seperti baginda Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada beberapa pemimpin yang persis mengikuti cara baginda Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu luar biasa dah. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin kalau di dunia ini kalau berusaha. Hal yang paling penting adalah dukungan terhadap Palestina harus dalam bentuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, ini sudah dibahas. Lanjutkan kalimatnya. Kalimat berikutnya adalah dengan kemerdekaan yang ada, Palestina bisa membangun dirinya sebagai negara bangsa, baik terkait dengan sosial politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun persenjataan. Kalimat selanjutnya, tanpa kemerdekaan, Palestina hanya akan menjadi entitas yang dengan mudah diteroriskan dan dikambing hitamkan Israel. Bahkan rakyat Palestina bisa terus menjadi korban dari keganasan senjata-senjata canggih yang dimiliki negara Yahudi itu. Memang sih mereka itu memiliki senjata canggih. Sponsornya adalah orang-orang Amerika, pemerintah Amerika. Mereka bekerja sama, jadi wajar mereka kuat. Nah, untuk menghalau kekuatan dari Israel tersebut, maka kita harus bersatu padu, begitu. Kemudian kalimat berikutnya adalah mewujudkan kemerdekaan Palestina membutuhkan kerja keras dan kerjasama yang berkesinambungan, baik dengan kekuatan global maupun pihak-pihak internasional di Palestina itu sendiri. Kerjasama dua arah ini harus berjalan secara simultan, sebab tidak akan ada gunanya sebuah dukungan dari pihak luar bila internal Palestina belum bersatu seperti sekarang. Dan dalam keadaan seperti sekarang, sekuat apapun perjuangan internal akan sia-sia tanpa adanya dukungan dari pihak luar, khususnya terkait dengan kemerdekaan sebuah bangsa. Dengan berlandas pada pembukaan Undang-Undang 1945, ditambah derasnya dukungan dari masyarakat luas di Indonesia, pemerintah Indonesia bisa menjalankan kerja besar di atas secara senyap dan strategis. Secara senyap, kayaknya nggak bisa secara senyap ya, kalau pemerintah Indonesia namanya membantu itu tidak bisa kalau urusan Palestina otomatis harus menggunakan cara-cara yang frontal, harus dengan cara-cara yang ya frontal dan yang kalau senyap ini mungkin kata-katanya yang bagian orang-orang intel ya. Wah, bagus lah. Bahkan hal ini bisa dilakukan tidak hanya sebagai dukungan atau bantuan, melainkan sebagai satu kesatuan dengan kepentingan nasional Indonesia merdeka sesuai dengan yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagaimana di atas. Oke, tulisan beliau ini begitu runut ya, karena beliau ini adalah alumnus Al-Azhar Kairo. Memang sih tulisan orang bagus-bagus, jadi perlu dibahas juga, tapi perlu dikomentari kalau yang belum sempurna. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.